Bocil sekarang kok bisa suka melihat celana temannya melorot. Bukannya kasihan malah diketawain. Hahaha, celana dalamnya gambar gajah. Apa ada yang tahu kenapa? Kadang sekolah jarang pakai permainan seru untuk mengajarkan kejujuran. Dan tontonan di HP TV sering menunjukkan hal kasar. Ditambah, orang tua atau guru kadang lupa mengucap maaf atau terima kasih. Akibatnya 52% banyak bocil pernah mencontek, kata The Atlantic. Dan banyak bocil suka jahil ke temannya sendiri, menurut Nature Journal. Main HP terlalu lama atau orang tua yang terlalu sering bantu PR juga bikin bocil malas belajar. Ada bagian otak untuk mengendalikan emosi itu baru matang saat remaja dari 18 sampai 25 tahun, kata The Times. Jadi wajar kalau para bocil kadang tantrum atau sulit mendengarkan yang orang tua katakan. Selain itu, di sekolah, guru lebih sering suruh para bocil hafal ibu kota daripada diskusi kayak kenapa langit biru, sehingga anak sulit bedakan fakta dan bohong. Contohnya, ada yang percaya hoaks seperti tung 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 sahur itu dari Garut. Orang tua yang sibuk kerja juga kadang lupa ajarkan cara tenangkan diri saat tantrum atau jawab pertanyaan kritis seperti kenapa harus hemat air? Pelajaran agama atau moral pun sering membosankan karena hanya ceramah. Tidak ada praktek lapangan misal, jadi dokter jujur. Guru juga jarang pakai puzzle atau diskusi kelompok, sehingga murid jadi tukang tidur di kelas. Fasilitas sekolah yang kurang, seperti tidak ada ruang bermain peran atau buku cerita, bikin guru cuma bisa ceramah dan murid punya penyakit amnesia. Sudah kayak orang tua. Saya Setia Rahmat memberitahukan bahwa pembahasan ini hanya untuk orang yang mau terbuka dan bisa kritis. Ingat, ini bukan untuk orang tua dan guru yang gak mau mendidik anak. Etika moral adalah aturan baik yang harus kita ikuti, seperti jujur dan hormat pada orang tua. Misalnya, jangan mencuri karena itu merugikan orang lain. Logika berpikir membantu kita menyusun ide dengan benar. Contoh, jika semua ayam berkokok pagi, kita bisa tebak ayam ke-11 juga begitu. Tapi hati-hati dengan kesalahan logika, seperti menyalahkan orang karena dia bodoh ketika menjawab dengan argumennya. Mengenal diri berarti kita paham perasaan sendiri, misal, aku sedih karena mainan hilang, dan tahu kelebihan atau kekurangan diri. Caranya bisa dengan menulis buku harian atau bertanya pada teman. Di sekolah, kita bisa praktikkan dengan bikin aturan kelas bersama, atau diskusi kelompok tentang cita-cita, atau teka-teki logika. Contoh, jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, mana yang paling besar? banyak remaja sekarang sering terlibat perkelahian, narkoba, atau pergaulan berbahaya karena terlalu banyak melihat konten buruk di internet dan kurang diawasi keluarga. Di sekolah, banyak bocil pusing sendiri memahami pelajaran. Contohnya di Jember, hanya 18 dari 30 siswa SMP yang bisa menjawab soal berpikir tinggi. Ini penyebab nilai mereka jelek atau bahkan berhenti sekolah. Ada juga bocil yang sering merasa cemas atau sedih karena tidak bisa mengatur perasaannya sendiri dan terlalu bergantung pada orang tua. Masalahnya, hanya 40% orang dewasa yang bisa bedakan hoaks dan fakta. Yang membuat para bocil juga mudah percaya berita hoaks karena tidak diajari cara mengecek fakta. Saat lulus kuliah, banyak yang tidak siap kerja karena kurang bisa berpikir kritis atau berkomunikasi. Masalahnya, 56% bos tempat kerja mengeluh Gen Z kurang terampil. Kebiasaan curang seperti mencontek di sekolah bisa membuat orang tidak percaya lagi pada sekolah atau pemerintah. Bocil dari keluarga miskin juga sulit sukses karena kurang akses pendidikan berkualitas. Padahal sekolah yang baik bisa memutus rantai kemiskinan. Kelihatannya mereka dididik untuk jadi bocil kematian. Menurut Lawrence Kohlberg, ahli psikologi, kita belajar benar salah dalam 3 tahap. Awalnya patuh karena takut dihukum, lalu ikut aturan sosial, dan akhirnya paham keadilan universal. Tapi Carol Gilligan, psikolog feminis, bilang, selain keadilan,
Kita juga perlu peduli pada orang lain, seperti membantu teman yang sedih. William Damon, penulis buku The Moral Child, menambahkan, orang dewasa harus jadi contoh baik, misalnya guru yang jujur. Thomas Licona, ahli pendidikan, mengajarkan 11 prinsip karakter, seperti rajin berlatih jujur setiap hari. Jean Piaget, ahli perkembangan anak, menjelaskan, di usia 7-11 tahun, kita mulai paham logika sederhana. Misal air di gelas berbeda, tetap sama volumenya. Saat remaja, kita bisa berpikir abstrak, seperti menghitung tanpa alat. Benjamin Bloom, seorang pendidik, punya 6 level berpikir. Dari mengingat pelajaran sampai membuat proyek kreatif. HOTS, singkatan dari Higher Order Thinking Skills, yang artinya keterampilan berpikir tingkat tinggi, mengajak kita menganalisis masalah, menilai ide, dan menciptakan solusi. Misal, lewat diskusi kelompok. Daniel Goleman, pakar emosi, bilang, kecerdasan emosional itu penting. Ini termasuk sadar emosi diri, misal tahu kapan marah, cara mengelolanya, seperti tarik napas jika kesal, dan berempati. Carol Dweck, seorang psikolog, mengingatkan, jangan bilang aku bodoh, tapi katakan, aku akan coba lagi. Carl Rogers, psikolog humanis, menekankan, percaya diri tumbuh jika orang dewasa mendukung bocil tanpa membandingkan. Misal orang tua yang selalu berkata, kamu istimewa apa adanya. Banyak orang tua memalsukan kartu keluarga atau nilai raport agar bocilnya bisa masuk sekolah favorit, menurut Kompas 2024. Ini contoh buruk karena bocil bisa jadi koruptor, seperti 12 direktur Pertamina. Survei KPK 2024 juga menunjukkan banyak guru atau dosen yang plagiat atau cosplay Jadi jin ifrit. sehingga masyarakat kita banyak yang plonga-plongo kurang percaya pada sekolah dari Detik News. Untuk itu, DPR ingin jadi pahlawan buat pelajaran anti korupsi sejak SD agar bocil tidak kepikiran untuk ambil uang di dompet orang tuanya, menurut Kompas 2025. Sayangnya, nilai budi pekerti di sekolah sering malas dipraktekkan sama bocil sehari-hari. Dari Kompas 2024, kelihatannya bocil emang sudah Gak butuh pintar. bocil di Indonesia banyak yang ngelag menyelesaikan soal yang butuh analisis, seperti menarik kesimpulan dari percobaan IPA sederhana dari riset SMP Bogor. Dalam tes PISA 2018, Indonesia berada di peringkat bawah untuk kemampuan berpikir kritis. Di Jember, hanya 60% siswa SMP yang bisa menjawab soal logika tingkat tinggi dari studi SMP Jember. Ini terjadi karena di sekolah jarang diajarkan cara berpikir logis secara khusus. Dari artikel pendidikan, sudah nggak kaget sih? Kenapa gitulah? Bocil yang paham kekuatan dan kelemahan diri biasanya lebih disiplin dan nilai pelajarannya lebih baik seperti di MAN 2 Kerinci, menurut penelitian MAN 2 Kerinci. Di SMP Slawi, metode belajar lewat proyek PBL membantu siswa mengenal diri sendiri. Latihan kesadaran diri juga bisa mengurangi bullying di SD karena siswa jadi lebih peduli pada perasaan teman dari ResearchGate. Penelitian di SMA 12 Medan membuktikan bocil yang sadar tahu diri akan lebih patuh pada aturan sekolah dari repositori UMA. Masalahnya kita sudah biasa nernak Bocil tantrum. Di sekolah, kita bisa belajar nilai baik seperti jujur dan tanggung jawab lewat diskusi atau kegiatan seni atau olahraga, sehingga bullying turun 45%, sumber dari Ejar Journal 2022. Di rumah, orang tua bisa mencontoh sikap Nabi yang amanah, atau pakai teknik pujian sehingga anak-anak lebih sopan. Tapi jangan sampai berlebihan, takutnya mereka jadi Gak tahu diri. Guru juga bisa pakai metode seru seperti pecahkan masalah nyata, misal cara bersihkan air kotor atau bikin robot biar nilai naik 25%, menurut sumber ResearchGate 2024. Kalau ada teman yang suka marah, kita bisa latihan tarik napas 3 menit sehari dari program MindUp supaya lebih tenang dan nilai matematika naik 15%, menurut sumber Time 2015. Kalau gini kan masuk akal, mengurangi Tukang tidur kelas karena ceramah guru. Agar tidak tertipu hoax, kita diajari cek fakta pakai Google Fact Check atau main game Cranky Uncle yang ajarkan cara tahu berita bohong, menurut sumber UNESCO 2023.
Untuk siap kerja, ada magang di perusahaan atau proyek bisnis kecil-kecilan, biar setelah lulus mudah dapat pekerjaan, menurut sumber Wikipedia, karena itu dapat mengurangi beban orang tua. Pemerintah juga bantu keluarga miskin dengan beasiswa dan pelatihan kerja, seperti di Texas yang berhasil naikkan pendapatan keluarga 25%, menurut sumber PMC 2016. Semua ini butuh kerjasama. Kita latihan mindfulness, orang tua belajar mengasuh, sekolah pakai metode seru, dan pemerintah bagi anggaran adil. Semoga tidak ada yang